Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Budaya RRI Bukit Tinggi, inilah obrolan budaya. Obrolan budaya ini dapat Anda saksikan melalui UC TV Channel 130, live streaming di RRI Play dan juga YouTube channel. Pendengar dan sahabat budaya, di kesempatan ini saya Aldila Safit akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh salah satu kesenian khas di Sumatera Barat, dan kesenian ini sangat diminati. Namun sebelumnya kami akan hadirkan sebuah pertunjukan untuk Anda, yaitu pertunjukan saluang. Namun berikan saya kesempatan ya untuk berpantun terlebih dahulu. Awal mula rundiang disabui samo manyarah padu Allah, samo mangikui kato nabi rasul pilihan Nabi Muhammad. Panghulu sakalian alam, warihnan indah namuh ilang, pusakonan indah namuh abi, sampai kini Bapak Kejuo, tandonyo pusako ndak namuh abi, konyo kini RRI Bukit Tinggi menampilkan obrolan budaya nan bajudul Basaluang. Dan kami akan hadirkan musik pembuka ataupun lagu pembuka yang akan didendangkan oleh Uni Dewi dan Paniup Saluang Mak Lenggang. Hai 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 la la hari ilah malam mari anak arang jauh we tambangan lalayoy ai Cupak penuh gantang bahalan juang amak kecupaan nak tigo luah alai tapakai di minang kabau alai weragui dan lah dinyoren dinyoy olah tuan lai Nanjo sambah la salam di anjuang demak rila minta banyak alai yukwa jojang koko ta lampau alai ragui dan lah dinyoy olah tuan oi nan salamu lapandan badarai nemak lai bapa di ladang juwo alai kami bapa rak di bin tuangan alai ragui dan lah dinyoden
dinyoy la tuan Pesalamu la bacarai carai dun sana lai bahati sanang sajo alai kami dia raparun tuangan alai dimayo kini la tuan Baringin di pakanakai olalai nadila amane makan tua nagari lalai kan tua nagari di mala di manyo Wede yakin dun sana akito bani ay o tuan dape batamu samalame ko nema samalame ko gadu ala badan den Kalawan kabau nema ala kapabuwe olalai Ambiak baja nema ampang singkalalai ampang singkawe di mala di mayo Ku ado salah dun sana apa buwe ende mama alia di mama ala kenan bana nema kanan bana we di mala di mayo Oe malaki inana jauh datang dema Sahadona niko kami malam ko Tali kami rantang panjangan dema Nambe ebani ya ema amutuinyo Dima nyo tuan lai Bagurang kita di udara nema Batigo kami malam kini Paube hati rang abasamu nema Bagurang kita lama malam kini Adima nyo tuan lai Samalam kini kita bagurau nema nambe dudu abah manuang nambe lamukan duang dirantau nema sekali-kali pulang ke kampung di mana lalai Bagurau kita di udara neda era iban namonyo kini Nyampang pulang orang abasamu nema nambe lalu pojo tradisi lalai rusuh ada nedinyo itu anai Ya, itu tadi sebuah dendang pembuka dari kesenian Saluang Ranah Minang di kesempatan hari ini. Tapi saya sangat tertarik ini untuk mengulas lebih lanjut ya, siapa peniup saluang kita dan juga pedendang kita. Dan peniup saluang yaitu Mak Lenggang, biasa disebut dengan Mak Lenggang. Assalamualaikum Mak Lenggang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mak Lenggang? Kabar baik. Kabar baik, Ya. ya. Ini sangat menikmati sekali ya permainan saluang tadi.
Iya. Iya, Mak Lenggang ini pendengar dan juga sahabat budaya juga merupakan salah satu akademisi dari Institut Seni Indonesia Padang dan Panjang. juga Padang Panjang ya. Dan juga merupakan peniup saluang tradisional yang sangat profesional ya, karena tidak hanya manggung di dalam wilayah Sumatera Barat ataupun tingkat nasional, tapi juga rajin sekali nih mengikuti festival-festival di luar negeri seperti salah satunya Asian Theater di Amerika, dan dalam waktu dekat juga akan mengikuti World Classical Music di Jerman. Iya. Dan ini merupakan kerjasama antara Talago Buni dan isi Padang Panjang. Talago Budi, ini grup kesenian saluang. Grup kesenian musik gaya kini, Gaya musik kontemporer. Gitu. Kontemporer Ya. ya. Dan juga pedendang kita yang sangat merdu sekali suaranya, sahabat budaya, yaitu Uni Dewi ya. Uni Dewi Agam kalau tidak salah Uni ya. Iya. Apa kabar Uni? Alhamdulillah baik. Ya sudah lama Uni jadi pedendang? Sejak tahun 2000. Udah lama ya. Alhamdulillah. Iya, tapi ini tetap eksis ya, menjaga kekhasan suaranya ini seperti apa nih Uni? Iya, biasanya dengan menjaga stamina. Kalau istilahnya kita dalam berdendang diutamakan banyak minum air putih. Ya, itu salah satu kunci Salah rahasianya ya. satunya. Iya, baik sahabat budaya, saya ingin sangat tertarik sekali nih mengenai sejarah saluang. Sejak kapan ya saluang ini ada di ranah Minang? Nah, bagaimana nih Mak Lenggang? Sejak kapan kira-kira nih sejarah saluang ini berkembang di Sumatera Barat? Kalau berbicara sejak kapan ya dibilang lama ya, memang lama ya. Menurut cerita dari orang tua-tua yang ada alat musik di nenek moyang kita hanya bambu dan batang padi, itu yang bisa dibunyikan. Belum ada teknologi mengolah logam seperti telepon paci, itu kan menyusul setelah itu. Dan gendang terinspirasi dari beduk barangkali. Dan bambu ini yang satu ruas ini diberi lubang, kemudian dicoba-coba meniup sehingga menghasilkan bunyi seperti tadi. Dan di sana mulainya ada kesenian semacam ini dinamai saluang. Saluang. Jadi Ya. ini bisa dikatakan merupakan salah satu kesenian pertama kali yang dilakukan oleh orang Minang. Iya. Iya. Nah, untuk saluangnya sendiri ini apakah ada bambu khusus atau seperti apa nih Mak Lenggang? Ya, bambu ini jenisnya kan bermacam-macam. Ada yang dinamakan batuang tebal, tidak bisa dipakai untuk saluang. Kemudian dari bambu jenis talang, ini namanya talang. Ya, ruasnya sedikit saja, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah, kalau untuk jenis saluang ini ada berapa banyak ini untuk alat musik ini, Mak? Karena ada yang kecil, ada yang panjang. Ini kira-kira ada berapa? Itu digunakan untuk ring suara penendang. Kalau suaranya kecil, saluangnya juga kecil. Kalau suaranya sedang kayak Dewi ini, sedang namanya, ukurannya seperti ini. Dan ada lagi yang lebih besar untuk suara laki-laki seperti almarhum Mak Haji Sudansati, lama juga berkutat di RRI, itu saluangnya lebih panjang dan ditandingi oleh penendang lama perempuan, kebetulan ibu dari Dewi sudah almarhumah. Suaranya bisa disamakan dengan suara laki-laki dan ukurnya lebih besar dan Berarti panjang. saluangnya lebih besar dari ini. Iya, lebih besar ya. Jadi paling panjang itu kira-kira berapa senti? 65 senti. 65 Ya, senti. ya. Iya. Dan kalau untuk sejarah saluang ini, Mak Lenggang kan kalau dulu hanya di kalangan tertentu ya. Ya. Nah, kapan ini mulai bisa dikonsumsi oleh publik? Dikonsumsi oleh publik ada dua periode. Periode pertama belum diperkenankan, belum diundang begitu ke hajatan, ke pesta anak pemuda di kampung seperti orang pulang bersama. Kemudian mungkin di RRI belum diundang, tapi mainnya di sekitar rumahnya sendiri-sendiri seperti di Pos Iskamling, Pondok Rundo, kemudian di Dangau atau Pondok Unian penghuni hama seperti Dangau Ladang istilahnya ya. Di situ baru. Kemudian sekitar tahun 70-an sudah mulai diperkenalkan ke tengah masyarakat lebih ramai. Terutama di RRI kalau tidak salah tahun 70-an sudah
mulai dipopulerkan. Di dunia rekaman juga tahun 50-an, tetapi belum hanya di dunia rekaman saja, belum diundang seperti hajatan dan lain-lain. Ya, jadi berarti dengan kata lain mulai bisa ditampilkan di muka publik itu Tahun sekitar tahun 70-an. Ya. Iya. Nah, untuk saluang ini sendiri Mak Lenggang kalau tidak salah itu musik pembukanya Singgalang. Iya. Nah, ini kenapa ya setiap penampilan saluang selalu dibuka dengan lagu Singgalang? Kira-kira ini ada pakem tersendiri atau bagaimana ini, Mak Lenggang? Bukan pakem sendiri barangkali, cuma karena jenis dendang Singgalang itu tidak tergolong jenis sedih atau alias rato istilah dendangnya, tetapi lagunya gembira, tapi gembiranya unik sesuai dengan keadaan alam Singgalang. Sawahnya bertingkat-tingkat, jalannya terjal-terjal, lagunya bisa seperti itu, digambarkan seperti itu. Sehingga kalau dengan itu dimulai, sehingga menarik bagi pendengar dan penontonnya. Kalau langsung lagu sedih, ya ngantuklah orang kan. Iya, benar sekali. Makanya diawali dengan lagu yang mempunyai ritme supaya ada kesan gembiranya. Hanya di Singgalang yang bertemu. Makanya diawali setiap ada gurau atau pertunjukan saluang dendang atau bergurau, diawali dengan saluang Singgalang. Ya, ini kalau secara umum kita bisa klasifikasikan jenis lagu dari saluang ini berapa item ini? Oh, jenis Malenggang. nuansa barangkali ya. Nuansa, ya. Nuansanya ada 3 jenis. Pertama, nuansa gembira seperti lagu Singgalang tadi. Kemudian lagu Satangah Tiang namanya. Kenapa Setengah Tiang? Lagunya tidak gembira dan tidak sedih, di tengah-tengah saja. Berarti kalau dalam musik ini jenisnya itu agak middle ya? Middle ya. Oke. Tidak terlalu sedih dan tidak terlalu gembira gitu. Itu Setengah Tiang. Yang terakhir lagu sedih atau lagu rato. Itu memang bisa menangis orang mendengarnya kalau bagi penontonnya itu bisa dibawakan bisa dirasakan dengan jiwa yang dalam. Ya, dan kalau kita ketahui nih Mak ya, di saluang ini ada beberapa jenis ya. Ada saluang dare, ada saluang pasisia. Ini bagaimana nih penjelasannya nih Mak? Saluang ada 12 jenis alat tiup, bukan saluang saja. Ada saluang pauah namanya, berasal dari pauah Padang. Kemudian sodam, berasal dari Payakumbuh. Kemudian pupuk beranak, berasal dari Balingka. Kemudian yang tertua adalah saluang dare yang seperti ini. Kemudian ada sirompak dari 50 kota. Ada pupuk gadang alias pupuk batang padi. Ada pupuk tingkolong, yaitu pupuk sarunai kecil dari bambu disambung dengan tanduk. Ada pupuk tanduk yang digunakan untuk mengusir atau memberi kode bagi masyarakat yang ketakutan ketika dijajah oleh Belanda. Kemudian ada pupuk Muaro Labuah, namanya pupuk gandang sarunai. Dan kemudian ada pupuk pokoknya ada 12 macam. Berarti ada 12 jenis ya? 12 jenis ya. Iya. Yang saat ini sudah susah sekali atau paling langka nih, kira-kira saluang apa ini? Yang paling langka adalah saluang pupuk beranak, namanya pupuk beranak. Dan kedua pupuk saluang sirompak yang berasal dari daerah 50 kota. Itu udah langka sekali. Kenapa langka? Karena dulunya dimainkan untuk mengguna-gunai perempuan. Sekarang mana ada lagi zamannya guna-gunaan. Makanya tidak ada menyeruak lagi di tengah masyarakat. Berarti sudah sangat langka sekali ya? Sudah langka sekali. Tetapi bila ada orang membutuhkan, masih ada saja yang bisa meneruskan memainkannya kalau itu dicari ke pelosoknya ya. gitu. Dan kalau untuk saluang yang sangat populer di masyarakat, kira-kira saluang apa ini, Mak? Kalau saluang yang populer ya saluang dare. Ya. Kenapa dare? Bagi orang yang tidak berasal dari dare namanya saluang dare. Tapi bagi orang dare, orang kita sendiri kan dare namanya. Bukit Tinggi dan sekitarnya kan dare namanya nih. Namanya tahu saluang saja, tidak dinamakan saluang dare. Tapi bagi orang
atau diisi padang panjang untuk memudahkan Klasifikasi. klasifikasi saluang yang mana, saluang Dare kah, saluang Pauah kah, saluang Sungai Pagu kah gitu. Itu masing-masing daerah beda ya. Ini cara memainkannya ataupun juga musiknya apakah beda atau bagaimana ini, Ma? Beda. Kalau saluang Dare atau saluang ini tidak ada resonansi pembantu bolong, kelihatannya tembus pemandangan. Sementara saluang Pauah ada lubang resonansi, tinggal niup aja, tidak perlu mencari-cari. Kalau ini harus cari-cari dulu. Saya dulu selama 2 bulan mencari bunyi. Kalau saluang Pauah langsung bunyi, cuma yang susahnya memainkan melodi secara penjarian yang lebih banyak sebetulnya jarinya dimainkan daripada saluang Dare. Tapi meniupnya tidak terlalu susah. Tidak selalu susah. Jadi meniupnya lebih gampang yang Dare ini ya, Mak? Yang dari saluang Pauah. Oh, Serong Pauah Tapi ya. tapi memainkannya jarinya menggunakan jari yang lebih banyak. Kalau ini menggunakan jari yang sedikit. Iya. Kalau susah relatif lain-lain susah. Lain-lain yang susah ya. yang paling susah ini memanjangkan tiupan circular breathing. Perputaran nafas dari lubang hidung ke lubang mulut tidak putus-putus. Kalau boleh saya dulu cobakan gaya saya latihan dulu pembantunya ini. Bila sudah terputus berarti belum bisa, tapi kalau sudah tidak terputus bisa panjang-panjang berarti itu sudah bisa. Sudah bisa untuk meniup saluang ya. Ya. Nah, ini berarti sama dengan teknik menyisah ango itu. Bukan memang itu. Memang itu namanya. Bukan sama, memang menyelisih hangok itu yang penting Iya, di berarti dalam meniup saluang. itu salah satu komponen utama untuk kita bisa memainkan alat musik saluang ini ya, Mak Lenggang? Iya, bayangkan 2 jam rata-rata tiap malam orang-orang tradisi memainkan, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti diprotes oleh penonton. Iya, dan untuk bisa menguasai permainan saluang ini butuh berapa waktu nih untuk pemula barangkali? Untuk pemula saya kira kalau asalkan dicoba 3 kali dalam 1 hari, pagi, tengah hari, malam, saya pikir mungkin 6 bulan. 6 bulan baru bisa mahir? Belum, bisa meniup. Bisa meniup ya. Jadi kalau untuk mahir lebih lama lagi nih, Lebih lama lagi dan Iya, benar sekali ya. tergantung kalau kemauan, di mana ada jalan, di mana ada kemauan di sana Di situ ada jalan. Ya. jalan. Nah, baik sahabat budaya, kalau untuk dendang, untuk saluang tanpa dendang itu seperti sayur tanpa garam ya. Jadi akan kesepian nih peniup saluangnya kalau tanpa ada tukang dendang. Nah, saya juga akan menggali nih tentang dendang dengan Uni Dewi Agam. Nah, Uni, kalau untuk dendang sendiri ini ada trik khusus nggak untuk kita bisa menjadi pedendang? Kayaknya nggak ada. Jadi semua orang bisa jadi pedendang? Ya sama yang dibilang Mak Lenggang, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ya, nah kalau misalnya nih Uni, saya ingin jadi pedendang, apa harus kiat yang pertama yang harus saya lakukan? Apakah mungkin harus latihan vokal dulu, atau mungkin lebih menghafal lagu-lagu tradisional, atau seperti apa? Kalau yang pertama sih kayaknya vokal nggak terlalu gitu kan, tapi fokus ke belajar irama dulu. Oh, berarti ada irama khusus ya? Iya, setiap lagu saluang tuh kan ada iramanya. Nah, kalau irama itu kira-kira ada berapa banyak itu nih? Ribuan. Jadi untuk itu kita harus mempunyai kemampuan menghafal irama itu dulu ya? Enggak seluruhnya, enggak menyeluruh. Sekemampuan kita. Kemampuan ya. Tapi kalau saya dengar tadi Uni bernyanyi itu liriknya panjang-panjang Uni ya. Dan itu apakah ada trik khusus nih untuk menghafal lirik yang sekian banyak gitu? Apalagi kalau untuk dendang kan biasanya salung semalam suntuk itu lama kan? Enggak juga. Enggak juga. Kalau kita udah apa namanya tuh? Kalau kita udah biasa di dendang, kan istilahnya di dendang itu kan pantun. Nanti pantun itu kan muncul dengan sendirinya gitu. Oh, berarti lebih banyak improvisasi. Oke, jadi berarti kalau sebelum kita tampil atau perform di depan penonton, berarti harus ada ini dulu nggak Uni? Misalnya ada meeting dulu dengan tukang saluangnya, kira-kira mau nyanyi apa, pantunnya seperti apa, atau mungkin mengalir seperti air saja?
Oh enggak, itu tuh kalau kita udah tampil di khalayak ramai, nanti itu permintaan penonton gitu. Permintaan penonton kita yang memberi. Misalnya penonton minta lagunya Singgalang Indu atau lagunya Omo Haropeti. Nah, kalau kita udah bisa bawa nih kita bawain. Oke, nah Uni kalau dilihat kan Uni masih muda nih dan jarang sekali ya saat ini pedendang yang masih muda yang kita temui di ranah musik Minang terutama dalam saluang dendang ini. Nah kenapa nih Uni tertarik untuk terjun ke dunia dendang ini? Mungkin dibilang hobi kayaknya. Jadi memang hobi ya? Hobinya nyanyi, tapi nggak kesalur ke nyanyi. Yang konvensional? Ya di sinilah. Oh iya, masuk ke musik tradisional ya. Nah, kalau Uni lihat kira-kira saat ini animo masyarakat maksudnya nih untuk mereka yang usia muda untuk menjadi pedendang banyak atau sedikit nih Uni? Kalau untuk menjadi pedendang, untuk sekarang ini udah jarang sekali. Tapi kalau untuk menyanyi banyak. Istilahnya kayak ini, kalau dendang ini kan nyanyinya nyanyi tradisional. Kalau penyanyi sekarang itu lebih memilih mengkolaborasikan antara saluang dengan organ musik tunggal ya. Modern. Kolaborasi ya. Oh berarti saat ini banyak mereka yang tertarik dengan pedendang itu lebih menyukai yang sudah dikolaborasi ya dengan alat musik modern mungkin dengan organ ataupun dengan yang lain ya. Tapi yang benar-benar klasik itu memang sudah jarang Uni ya? Sudah jarang sekali. Iya, kalau kira-kira untuk di wilayah kita ini dalam hitungan jari berapa? Kalau di wilayah Agam sih kayaknya keluarga. Berarti cuma Uni, cuma berarti bisa dibayangkan ya sahabat budaya untuk wilayah Agam yang sangat luas nih di Sumatera Barat. Nah pedendangnya cuma bisa dalam hitungan jari ya, itu Uni Dewi dan keluarganya saja. Iya. Nah bagaimana dengan sekelumit kehidupan pedendang dan juga pesaluang, kita akan kembali selepas yang satu ini. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Sahabat budaya, kita masih dalam obrolan seputar musik tradisional dari ranah Minang yaitu saluang. Nah,
kita tahu tadi kalau kita baca nih profil dari Mak Lenggang ini banyak sekali ya festival-festival internasional yang menghadirkan musik saluang sebagai salah satu itemnya. Nah kira-kira Mak Lenggang ini kenapa ya musik saluang itu banyak diminati oleh masyarakat internasional, tidak hanya untuk kawasan Sumatera Barat? Kenapa banyak diminati oleh kalangan internasional, bukan hanya masyarakat Minang kan begitu? Karena sound color-nya unik, warna suaranya unik bagi dia, tidak dimiliki oleh, tidak ada kemiripan seperti suling kan ada mirip dengan suling konvensional, seperti bansi ada kemiripan, bunyinya level oktavnya sama. Kalau ini turun 1 oktav, namanya dalam teori musik turun 1 oktav, bunyinya lebih ngebas. Nah itu bagi orang barat itu senang sekali dia mendengarkan karena jarang didengar di daerahnya. Ya berarti ini salah satu keunikan dari saluang ya. Yeah. Jadi Mas kalau dalam dunia musik ini masuk alat musik apa ini? Jenis alat musik tiup tapi tradisional ya, dan intervalnya 5 nada ya, pentatonis tapi tidak diatonis, beda ya. Jarak dari do ke re tidak bisa disebut re karena dia turun sedikit, ke nada mi juga tidak bisa. Tapi berarti ada di kemiripan tengah-tengah ya? seperti solmisasi, tapi tidak pas gitu. Tidak pas itu yang unik. Di situ uniknya ya. Uniknya kalau dipas-paskan tidak unik. Dewi tidak bisa berdendang kalau dia didiatoniskan. Iya, nah jadi kalau untuk mereka yang menjadi pedendang yang akan mengiringi saluang, ini memang harus paham juga ya Mak Lenggang dengan tangga nada yang ada di saluang ini. Pedendang harus paham. Kalau peniup saluang memainkan diatonis, pedendang kalian tidak mau menyanyi, keningnya jadi ngerinyit kayak gitu. Kok saluangnya lain loh kok. Kenapa saluangnya beda? Tidak seperti yang kami dengar. Dia tidak bakal bisa nyanyi dia. Jadi kalau untuk memainkan ini bisa belajar otodidak atau harus kursus dulu atau bagaimana ini? Justru kebanyakan secara otodidak. Kalau pemain saluang profesional secara tradisi, dia belajar sendiri, tidak belajar ya? seperti di sekolahan atau apa gitu. Tetapi dia ada juga belajar tapi tidak begitu dominan, tetapi kemauannya dia sendiri seperti tadi yang saya bilang, di mana ada jalan, di mana ada kemauan di sana ada jalan. Ya. Tidak satu jalan ke Roma. Jadi tidak satu cara untuk mempelajari saluang ya. Iya. Ya. Jadi kalau untuk pedendang sendiri Uni, kalau Uni melihat saat ini apakah ada regenerasi ini untuk penerus Uni nih, Uni Dewi, karena untuk kawasan Agam cuma ada Uni Dewi dan keluarga ya. Iya. Nah, kira-kira nih seandainya Uni tidak eksis lagi di dunia dendang, apakah regenerasi pedendang ini akan terhenti atau bagaimana? Kalau maunya sih berlanjut ya. Tapi kalau untuk terhenti sih mungkin bisa dibilang jadi. Karena dilihat di Sumatera Barat, di Agam ini paling susah gitu. Dibilang nggak ada gitu. Untuk generasi penerus. Tapi kalau di luar 50 banyak. Oh banyak ya. Jadi kalau untuk Agam sendiri ini sudah langka ya. Di Tigo Luak cuma 2 yang banyak. Luak 50 dan Tanah Datar. Iya, 50 itu masuk 50 kota Payakumbuh ya. Iya. Jadi kalau untuk kawasan Bukit Tinggi Agam ini sudah langka sekali nih ya. Langka sekali. Nah, jadi untuk misalnya nih mereka bisa bernyanyi. Ini akan lebih mudah untuk belajar dendang atau harus belajar lebih ekstra lagi? Enggak juga. Kalau dia bisa bernyanyi kan dia cuma bisa mensesuaikan suara dengan saluang. Nah kalau untuk lirik sendiri itu improvisasi atau memang sudah ada pakemnya? Improvisasi aja ya. Nah ini Mak Lenggang, kalau kita lihat ya, kalau saya dulu pernah mendengar kalau untuk menjadi pemain saluang itu zaman dahulunya ada doa yang harus dibaca, yaitu Pitunang Nabi Dawi. Nah kalau untuk sekarang apa itu masih berlaku atau bagaimana nih Mak Lenggang? Mak Lenggang mungkin ya.
Dulu saya dengar memang ada begitu. Sebelum dimainkan di tempat yang di mana dia berminat, di rumah itu dia sudah Baca doa dulu ya. ada mantranya. Ada mantranya, Mungkin- ya. Atau mantra dari orang pandai, katalah dalam tanda kutip dukun gitu. Dia hanya sebagai orang pandai itu sebagai menjebatani, dia jangan cuma melakukan. Tetapi kebetulan saya sendiri tidak pernah melakukan itu dan saya tidak percaya itu. Dan di era sekarang hampir tidak ada lagi yang seperti itu. Nah, tadi saya bilang Saluang Surempak itu memang khusus untuk itu dulunya, bukan untuk hiburan. Untuk hiburan. Tapi ada tujuan magisnya. Ada tujuan magisnya dan dimainkan di tempat yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang, gitu. Nah, kalau inspirasi lirik-lirik lagu Saluang ini apakah dari kehidupan sehari-hari atau dari alam atau dari mana nih Mak Lenggang? Beragam kehidupan sehari-hari juga, dari alam juga, dari peristiwa-peristiwa yang dulu-dulunya dia masih ingat, lalu itu jadi inspirasi. Kalau dari peristiwa saat ini bisa dijadikan lirik Saluang? Bisa, dia fleksibel, dia kemanapun fleksibel ya. bisa. Misalnya, Contohnya ini Mak Lenggang. contoh yang bicara, membawa acara, ya ada pantun misalnya. Anak orang di kota tua, kailia ke padang panjang. De rancak bana nambang kacamato, sama bana aja orang nan hilang. Oke, itu contohnya ya, lebih fleksibel ya. Itu dicipta ketika itu saja spontan. Spontan ya, jadi lebih improvisasi ini ya. Ya. Dan itu disampaikan sambil berdendang. Sambil berdendang. Nah, contohnya kalau berdendang seperti apa nih Uni? Menyanyi. Ya, secara dengan situasi saat ini misalnya. Belok petabang. Belok petabang. Oh, dinyanyikan kan? Ya, didendangkan. Ko bakanda akan lai bulianema basamu kami badendang tuanai mancalia udah babaju putian eda sabantu pilot kapatabang oi tuanai. Iya, itu benar-benar situasional ini Mak Lenggang. Ya, apa saja bisa dijadikan lirik ya. Iya. Jadi Bukan lirik pantun ya Pantun, istilahnya ya. Jadi dengan kata lain seorang pedendang juga harus lebih cepat tanggap melihat situasi yang ada di sekitarnya. Nah, satu lagi ini kalau dendang semalam suntuk ini kan lama durasinya Mak ya. Iya. Kira-kira ini berapa jam? Rata-rata 2 jaman. Kalau mulainya jam 9 malam, Ya. berhenti jam 11, setengah jam berhenti setengah jam, main lagi sampai jam 2. Jam 2 dini hari. Berhenti lagi setengah jam, tidak ada lagi berhenti sampai pagi, sampai jam setengah 4. Setengah 4. Kalau dulunya sampai jam 4, sekarang setengah 4. Setengah 4 ya. Berarti ini durasinya cukup panjang ya, bisa Cukup dikatakan semalam suntuk. Nah, untuk stamina sendiri bagaimana nih untuk bisa menjaga suara, apalagi untuk peniup saluang itu kan nafas benar-benar harus prima. Stamina tidur harus cukup, dalam artian istirahat. Begitu selesai mengadakan malam pertunjukan seperti tadi malam misalnya, dibayar tidurnya siang hari. Harus cukup, jangan tidak cukup. Kemudian menjaga makanan dan sering minum air putih, begitu. Berbeda juga dengan saluang, dengan pedendang berbeda. Kalau pedendang kurang tidur dampaknya ke suara. Oh, jadi suaranya langsung berubah ya. Langsung Nah, berubah. kalau untuk menjaga suara tetap prima ini selain air putih apa rajin minum jamu atau bagaimana ini? Enggak juga. Enggak juga ya. Tergantung orangnya masing-masing. Masing-masing ya. Tapi yang paling penting ini air putih ya. Mhm. Dan nih Mak Lenggang, mungkin kalau kita melihat saat ini kan untuk mereka yang tertarik dengan musik tradisi ini kan sangat sedikit. Baik itu kita lihat di sekitar kita nih remaja-remaja di ranah Minang ini lebih banyak menyukai musik-musik kontemporer atau modern. Nah, ini kalau Mak Lenggang mensiasati ini supaya mereka tertarik dengan musik tradisi kita seperti apa?
supaya mereka tertarik dengan musik tradisi kita, tidak terlepas dari arahan orang tua sendiri, kemudian orang-orang terkait di dalam keluarga besar orang tua seperti mama saudara dari ibu, kemudian perangkat desa atau perangkat nagari seperti wali negari aktif mengadakan kegiatan-kegiatan yang semisal seperti berandai, di mana ada randai pasti ada saluang. Walaupun karena kalau dia takut langsung saluang, adakan randai dulu, kemudian diselingi dengan saluang. Itu ada banyak cara, tergantung kita juga. Berarti harus lebih banyak kreativitas ya. Banyak kreativitas. Mungkin memadukan musik tradisi dengan musik modern. Iya. Dan kalau untuk animo masyarakat terhadap saluang dan dendang ini saat ini cukup banyak atau mengalami sedikit pengurangan dibanding tahun-tahun lalu ini, Mak Lenggang? Sebetulnya ini ada cita-cita juga dengan kawan-kawan di kampus ISI Padang Panjang. Kami juga mengadakan riset atau penelitian. Saluang ini dibayangkan tidak akan punah. Hampir punah hidup lagi. Kenapa? Karena jarak nadanya menyamai diatonis, tapi tidak diatonis. Solmisasinya ada, tetapi kasihan kita sama anak-anak orang kampung yang dia hidup di kampung, justru dia lebih berkiblat kepada hal-hal yang berbau modern. Maaf dalam tanda kutip, saya pernah dulu dibilang orang kampung tapi gaya barat gitu, ke barat-baratan. Tapi sebetulnya enggak, itu ungkapan ketidaktahuan mereka. Sebetulnya dia mencemooh dirinya sendiri karena punya nenek moyangnya sendiri yang dia cemoohkan. Padahal itu kalau dibawa keluar bagi orang luar itu luar biasa cemerlangnya, dan dia sendiri terbukti kok mengadakan penelitian terhadap kesenian kita. Kemudian tentang saluang juga, karena saluang bisa mengadopsi lagu-lagu lain seperti lagu Butet, lagu India seperti Dikijonyo dan Diawainya dan bla bla bla, itu bisa diiringi dengan saluang, makanya kepopularitasnya tidak menurun drastis, terombang-ambing tidak juga, kadang turun kadang naik, tetapi kesenian lain, musik lain nyaris dikhawatirkan bisa turun karena dia tidak bisa mengadopsi lagu-lagu lain diantaranya itu. Iya, jadi dengan kata lain musik saluang ini bisa mengimbangi beragam macam jenis lagu ya. Iya, atau mengintervensi lagu lain. Lagu lain yang dia tarik, bukan dia yang menurut ke lagu lain. Iya. Nah, ini harapannya nih Uni untuk pedendang. Nah, dari pedendang nih harapan Uni agar makin banyaknya generasi muda nih untuk tertarik menjadi pedendang seperti apa nih Uni? Mungkin ada yang ingin Uni sampaikan. Kalau untuk apa namanya tuh? Biar meningkat lagi kan, pedendang di Sumatera Barat. Kebanyakan sekarang diisi udah mulai, ya Mak ya, udah mulai. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi yang meminati saluang dendang. Iya, baik sahabat budaya, kami juga akan minta harapan terakhir nih dari Mak Lenggang supaya kesenian saluang ini semakin eksis, semakin mendunia nih, seperti apa nih Mak Lenggang? Harapan saya, mungkin harapan Dewi juga atau harapan kita bersama barangkali, marilah kita ke depannya memberi semangat kepada generasi penerus, terutama anak keponakan kita, karena bahaya teknologi medsos ini ya, media sosial ini luar biasa kalau tidak hati-hati, karena sekarang banyak saya dengar anak-anak muda diberi gelar RT, apa artinya Rajo Takua, di mana dia melihat dia menekur terus. Iya, karena sekarang bersapa, kita mau menyapa dia gini terus. Kapan dia menikmati yang lain-lain gitu, apalagi khususnya saluang ini. Iya, benar sekali. Kemudian lagi di sekolah-sekolah
mari kita budayakan, diselipkan sedikit dalam segi kurikulum untuk mata pelajaran kesenian daerah sendiri. Seperti di Tanah Jawa, jangankan itu di senam SKJ saja musiknya sudah menggunakan musik gamelan. Kenapa tidak? Kenapa kita orang Minang melakukan lagu-lagu lain, tak lagu-lagu kita itu sebagai semangat saja. Ya, terima kasih Mak Lenggang, terima kasih Uni Dewi. Ya, sama-sama. Dan sahabat budaya, itu tadi obrolan kita mengenai saluang atau bahasa saluang di Sumatera Barat. Ini merupakan sebuah kesenian yang sangat digemari masyarakat dan kita harapkan ini akan terus terjaga eksistensinya di tengah masyarakat dan kita harapkan kedepannya muncul pesaluang-pesaluang dan juga pedendang-pedendang muda. Akhir kata saya Aldila Safitri dan juga Uni Dewi beserta Mak Lenggang bersama seluruh kru dan juga tim kerabat kerja RRI Bukit Tinggi undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebuah pertunjukan terakhir akan kami hadirkan untuk Anda. Balingka koto pambetan han katigo jo koto duo nan kampe jo koto gadang jo koto gadang laoe tuan daur luasa urang tanyokan kini lapiti yonan pagino nan bansai tinggal lah di belakang kalagui konan mbak minta anhambe tuan manjara juo oi kabalingka kami dendangan lawe tuanai bapasan kami ke urang banyak nak tagak juo tradisi kita bimbi yang lana joka manakan
de yakin kita bania kanda lai di bari jua dek banyak masuk tradisi barat budaya kita lah cok lupa elok diulang memang ngambangkan Macam lagu nema dinyanyikan lautuan Basamun amma kami badendang Kamuda-mudi kami bapasan Pakai jua budaya Minang Kamuda-mudi kami bapasan Pakai jua tradisi Minang Oh, di mana di nanare lama marudu Allah tuan lai sanangane amma emandanganyo walau banyak budaya masuk tradisi kita kembangkan juga walau banyak budaya masuk tradisi kita kembangkan juga oleh Tuhan anakan duangai nyampang ko ado jarum nana patah jarum nana patah Wisa disimpan lemak Ladah lama peti buangkan kapan batang Kok nyampang ado dusana kato nana salah Kato nana salah Wisa disimpan lemak lama suati buang Kana kabalakang Batula merah nema ambi apa nembo ambi apa nembo panembo semua la tampe mandi we tampe mandi bari lari larang banyak amang konyo elo Ibarai urang nema baju abali Lape nana dari nema ala simpang canduang Oi simpang canduang Turun ke bawah nema nagari kamang Oi nagari kamang Anti kana nyanyi malenggang simpan alasan luang Samo babali anema ala kita pulang Oi kita pulang